المسلمين. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. Kemudian angkatlah kepala engkau sampai engkau berdiri tegak. Artinya mengangkat daripada ruku'. Setelah ia melaksanakan ruku', maka bangkitlah sampai berdiri tegak yang disebut dengan i'tidal. I'tidal itu berdiri seperti semula. Jangan membungkuk. Ada orang yang sholatnya tegak ketika ia membaca Fatihah tegak, sesudah ruku ketika i'tidal bungkuk. Jadi i'tidal itu berdiri seperti semula, berdiri tegak. Jadi bukan membungkukkan, apalagi yang hendak berhancap-hancap itu lah. Samiallahu liman hamidah, belum lagi rata tulang belakangnya langsung hendak sujud sudah. Nah, jadi diwajibkan di dalam i'tidal itu berdiri tegak, berdiri lurus. Dan angkatlah kedua tangan engkau sambil mengucapkan Sami'allahu liman hamidah. Jadi sunnah mengangkat kedua tangannya ketika i'tidal seraya mengucapkan Sami'allahu liman hamidah. Jadi yang wajibnya di dalam i'tidal itu berdiri tegak, itu yang wajibnya. Kemudian tuma'ninah di dalamnya. Sedangkan mengangkatkan kedua tangannya itu hukumnya sunnah. Mengucapkan tasmi' atau kalimat Sami'allahu liman hamidah pun juga hukumnya sunnah. Apabila engkau sudah berdiri tegak, maka lepaskanlah kedua tangan engkau dan ucapkanlah Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wal ardh. Bukan. Rabbana lakal hamdu mil'as samawati wa mil'al ardi wa mil'a ma syi'ta min syai'in ba'd. Itu yang panjangnya lah. Mun kita ni Rabbana lakal hamdu itu cukup sudah. Kalau yang ini pengen sempurna, Rabbana lakal hamdu mil'as samawati wa mil'al ardi wa mil'a ma syi'ta min syai'in ba'd. Yang sempurnanya. Maka mengucapkan Rabbana lakal hamd itu pun juga hukumnya sunnah. Ittiba'an bi Rasulillah, karena mengikuti Rasulullah. Artinya, ya Tuhan kami, segala puji bagi Engkau sepenuh langit dan sepenuh bumi dan sepenuh apapun yang Engkau kehendaki selain itu. Itu makna daripada Rabbana lakal hamdu mil'as samawati wa mil'al ardi wa mil'a ma syi'ta min syai'in ba'd. Maka jangan engkau panjangkan i'tidal kecuali pada salat tasbih. Karena kita sudah mengetahui di dalam salat itu ada dua rukun. Ada rukunun tawil, ada rukunun qasir. Ada rukun yang panjang, ada rukun yang pendek. Nah, rukun yang pendek itu ada dua di dalam salat. Perhatikan, rukun yang pendek itu ada dua. Yang pertama i'tidal, yang kedua duduk antara dua sujud. Artinya apabila ia memanjangkan i'tidal atau memanjangkan duduk antara dua sujud melebihi daripada batas yang disyariatkan. Menurut ulama, batas yang disyariatkan itu sekedar membaca Fatihah. Sekedar membaca Fatihah. Waktunya enggak. Jadi apabila waktunya itu lama ketika i'tidal, ini akan membatalkan salat kita.
membatalkan sembahyang kita, atau lama ketika ia duduk antara dua sujud, maka pun juga membatalkan salat. Karena dua rukun ini wajib pendek, karena ruknun qasir. Nah, beda dengan rukun-rukun yang lain. Misalnya ketika berdiri atau qiyam, atau ketika kita sujud, atau ketika kita ruku, selain daripada dua rukun ini, boleh kita memanjangkan. Pian hendak sujud 2,5 jam, boleh. Atau pian misalnya ingin berdiri sesudah Fatihah membaca surah sing panjangan, silahkan. Lebih daripada 1 jam misalnya, silahkan. Itu tidak membatalkan sholat. Tapi jikalau ia i'tidal lebih daripada membaca Fatihah, maka batal sholatnya. Sami'allahu liman hamidah, Rabbana lakal hamd. Karena mbah Rabbana lakal hamd membaca doa haul. Allahumma ja'alna ya maulana di alaika dzakirin wa di na'maika syakirin wa alaqobah, model supaya nahap guru aja. Jadi waktu i'tidal itu membaca doa haul, batal sembahyang kita. Mantangan hafal doa haul atau membaca ayat kursi ditampung lawan amanah Rasul. Nah, dikecualikan di dalam salat sunnah tasbih. Jadi salat sunnah tasbih itu boleh memanjangkan i'tidal, karena di dalamnya sunnah kita membaca tasbih sebanyak 10 kali. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Itu pengecualiannya hanya di dalam salat tasbih atau ketika ia kunut. Nah, ini boleh juga memanjangkan bacaan jikalau i'tidalnya bersambung dengan kunut. Tapi jikalau i'tidalnya tidak bersambung dengan kunut, wajib dipendekkan. Nanti di bawah ini kita membahas tentang kunut. Jadi i'tidal itu rukun yang pendek, jangan memanjangkan. Kemudian yang perlu diketahui dan yang perlu difahami adalah i'tidal itu wajib tuma'ninah. Nah, kebanyakan orang di dalam i'tidal hilang tuma'ninahnya. Kapan menghilangkannya? Ketika ia bangkit daripada ruku, terus ia goyang-goyangkan tangannya, langsung ia sujud. Sehingga tidak ada diam sejenak, sekedar mengucapkan subhanallah. Bergerak terus, maka ketika itu i'tidalnya batal. Jikalau i'tidalnya batal, maka salatnya pun juga batal. Karena rukun di dalam i'tidal salah satunya adalah tuma'ninah fiha. At-tuma'ninatu fiha. Tuma'ninah di dalamnya. Bukan rukun, syarat di dalam i'tidal itu salah satunya adalah tuma'ninah. Jadi jangan digoyang-goyangkan lagi. Modelnya sembahyang. Sami'allahu liman hamidah. Allah ya. Adalah berdiamnya. Ada berdiam, berarti di dalam i'tidalnya tidak ada tumaninah, maka batal salatnya. Jadi jangan lagi digoyang-goyang. Bila sudah sami'allahu liman hamidah, stop. Jangan sami'allahu liman hamidah. Hendak turun tulang kipoh. Ya Rasulullah, intinya di dalam salat usahakan jangan bergerak kecuali gerakan yang disyariatkan. Jangan bergerak kecuali gerakan yang disyariatkan. Usahakan kecuali lidarurah, keadaan darurat. Misalnya gatal yang bersengatan. Mun kada kita garu nih hilang khusyuk kita. Jadi garu.
Menggaruknya itu pun jangan lebih daripada 3 gerakan berturut-turut. Menggarunya tadi lah, misalnya pian lah gatal bener, misal di muhane, bila kada digaru nih hilang khusyuk kita, garu aja. Cuman menggarunya harus dengan anggota kecil seperti jari. Jadi yang bergerak cuman jari. Nah, jangan menggunakan anggota besar seperti ini. Nah, itu tangan ngarannya bergerak. Jadi tangan ini anggota besar. Kalau jari anggota kecil. Seandainya anggota kecil ini bergerak berturut-turut 3 kali lebih, bahkan 10 kali, itu tidak membatalkan sholat. Pian garuhnya. Nah, ini kada batal sembahyang sekalipun berturut-turut, karena dianggap sebagai anggota kecil, sebagaimana kelopak mata. Mata berkedip itu anggota kecil. Telinga kah bergerak, kau menggerakkan telinga misalnya termasuk anggota kecil. Ada orang kau menggerakkan telinga kayak apakah? Mun butuh pangguru kerja kacung. Nah, gerak. Apakah butuh ini termasuk anggota kecil atau anggota besar? Jadi butuh itu anggota kecil tapi hakikatnya besar. Jadi seandainya orang itulah kajung misalnya, ini bisa kejadian kajung terbayang apa karatan sembahyang bergerak mah 3 kali gerakan berturut-turut batalah sholatnya, kada batal karena itu dianggap anggota kecil. Dianggap anggota kecil, cuman hakikatnya aja yang kenal. Karena kita ini sebenarnya bakas butuh berataan. Itu dia maulah harat. Nah, seandainya lidah kita bergerak, misalnya imam membaca, kita mau ngorek model apakah kesulitan daging? Apakah batal sholat kita? Tiada batal. Sekalipun 3 gerakan berturut-turut. Kenapa? Karena lidah anggota kecil. Tapi jikalau lidah itu dikeluarkan daripada mulutnya, maka jatuh anggota besar. Misalnya bergerak 3 kali berturut-turut, batal sholatnya. Paham? Jadi bedakan anggota kecil dengan anggota besar. Seandainya kita gatal juga kada tahan menahani, maka garu aja, tapi dengan menggunakan anggota kecil yaitu jari kita. Tapi kalau mau tidak mau harus dengan anggota besar, maka usahakan jangan bergerak 3 kali berturut-turut. Misalnya nila di belakang gatal benar. Nah, jadi gini. Nah, dia makan dulu, garu, diam pulang, yang gitu. Bilang, nah, batal. Bahagia di Makkah tuh ya, imamnya Allah, baikin lah, nah, pulang nah baiki surban. Itu jadi turuti lain madhab dengan kita. Kita madhab Syafi'i. Di dalam madhab Syafi'i bergerak 3 kali berturut-turut batal. Mungkin saja selain daripada Syafi'i ada yang tidak membatalkan. Nah, amun kita gabungkan maka talfiq namanya. Menggabungkan beberapa madhab di dalam satu qadiyah ibadah itu haram hukumnya. Haram. Misal sembahyangnya Imam Syafi'i, pembatalnya dipakainya Imam Ahmad atau Imam Abu Hanifah, kada boleh. Jadi kalau sholatnya Imam Syafi'i, maka pembatalnya pun harus memakai Imam Syafi'i. Kalau sholatnya Imam Hanafi, maka pembatalnya pun juga Imam Hanafi. Jadi kada kawa dicampur, gitu. Nah, perhatikan, jadi ketika i'tidal jangan sampai menghilangkan tumakninah. Amun memang terbiasa juga bergoyang, maka sekali goyangan saja. Sami Allahu liman hamidah. Nah, sekali aja. Mun sekali naga itu kadang membatalkan sembahyang. Amun sawat sami Allahu liman hamidah. Nah, langsung gerak jalan. Allah. Ini banyak kejadian bian. Kada seikung dua udah melihat banyak.
Sehingga ketika ia bergerak tadi langsung sujud, maka hilanglah tumaninah. Itu yang pertama. Yang kedua, ia melakukan perkara yang membatalkan sholat apa? 3 gerakan berturut-turut. Jadi bukan hanya tumaninahnya hilang, tapi ia melakukan pembatal sholat 3 gerakan berturut-turut. Paham? Jadi sempurnakan i'tidal kita dengan seraya mengucapkan sami Allahu liman hamidah. Jadi beimbai waktu angkat kepala sambil mengucapkan sami Allahu liman hamidah. Jadi sambil angkat sambil mengucapkan sami Allahu liman hamidah. Pas hamidah tangan stop. Disahuti dengan Rabbana lakal hamd. Nah, jika engkau mengerjakan sholat subuh, nah ini pula kunut. Jika engkau mengerjakan sholat subuh, maka bacalah doa kunut pada rakaat kedua sesudah bangkit dari ruku'. Baca doa kunut pada rakaat yang kedua sesudah bangkit dari ruku', artinya di waktu i'tidal. Nah, ini pengecualian boleh memanjangkan i'tidal jikalau bersambung dengan kunut. Kunut itu ada 2, ada kunut nazilah, ada kunut ratibah. Kunut nazilah dan kunut ratibah. Dan kunut nazilah itu adalah kunut ketika Allah menurunkan bala pada kaum muslimin dimanapun tempat, kita boleh melaksanakan kunut nazilah. Dan apapun sholatnya boleh. Letaknya di mana? Di ruku', di i'tidal yang terakhir. Misalnya jikalau ia sholat zuhur ingin melaksanakan kunut nazilah, maka di rakaat yang terakhir sesudah i'tidal. Rakaat yang terakhir. Misalnya jikalau melaksanakan kunut nazilahnya di waktu sholat zuhur. Jadi kunut nazilah ini kada bertentu sembahyangnya, boleh zuhur, boleh asar, boleh maghrib, boleh isya, boleh subuh, boleh. Kemudian Jumat tadi sembahyang di Jumat sebelumnya sembahyang di Bani Ahdah. Jadi sholat Jumat di sana ternyata sampai sekarang memakai kunut nazilah di dalam sholat Jumat. Mungkin untuk lidaf'il bala wal waba lah, menolak bala dan penyakit menular. Nah, ini lah. Jadi patut kita boleh aja berkunut, baik di sholat Jumat kah, sholat maghrib kah, sholat isya kah. Itu namanya kunut nazilah. Allah. Apa doanya aja kunut nazilah? Ya doa tolak bala. Doa tolak bala. Allahumma ya dafi'al bala ya Allah, ya dafi'al bala ya Rahman, ya dafi'al bala ya Rahim, idfa'indal bala wal ghala wal waba wal fahsya wal munkar was suyuf al mukhtalifa was syada'id wal mihan. Itu isinya tuh di dalam kunut nazilah, doa tolak bala. Sedangkan balanya jangan disambat di doa kunut tadi. Misalnya Allahumma dfa'ana virus corona. Kada sah sembahyang kita batal. Kenapa? Karena kalimat virus corona itu salah satu kalimat ajamiyah, bukan kalimat Arab. Amun diletakkan di dalam solat, maka menjadi pembatal solatnya. Ada orang yang kada paham. Lalu doa kunut Allahumma dfa'inal bala wal waba wa khususan virus corona. Sembahyang kada tahu di fikih ngarannya, biar babulang mun bungol tapi bungol juga. Fikihnya apabila di dalam solat kita itu ada bahasa ajam, itu kada sah selain daripada bahasa Arab.
Jadi sholat kita ini mun dibolehkan, lalu kena ada yang membolehkan bahasa yang lain guna. Akhirnya kacau. Sholat kita ini kan pemersatu. Pemersatu di dalam Islam itu sholat. Dimanapun kita sholat tetap bahasa Arab. Pian sembahyang di ujung dunia manakah? Di Eropa kah, di Amsterdam kah, di mana aja tetap Fatihah juga, tetap surah juga, tetap Allahu Akbar. Kada berbeda bahasa. Nah ini sholat ini pemersatu hebatnya. Jika boleh diterjemahkan dengan bahasa ajam ya, mau benar. Sembahyang di suku Jawa lainan pulang. Allah gede. Sembahyang suku Banjar Allah kenal. Sembahyang suku Bugis Allah malopo senang. Ya Rasulullah. Jadi tidak dibolehkan bahasa ajamiyah. Ajam itu artinya bukan bahasa Arab maksudnya. Termasuk kalimat virus corona. Virus corona. Yang ulun beberapa kali melihat ada orang yang berdoa kunut di dalam salat membuat kalimat virus corona. Allah. Ini kalau di dalam mazhab Syafi'i ini jelas membatalkan salat. Yang di belakang tangis-tangis amin ya Allah, tapi batal imamnya. Dan ini perlunya kita tafakuh fiddin, memahami agama itu perlu. Bukan hanya sekedar mengerjakan perintah Allah tanpa memahami dengan apa yang diperintahkan itu. Di sini kita perlunya hadir di majelis-majelis ilmu yang isinya tafakuh fiddin, memahamkan kita di dalam masalah agama. Majelis itu ada dua, ada majelis yang isinya targhib wa tarhib. Majelis isinya targhib, targhib itu menggemarkan kita di dalam melaksanakan perintah Allah dan menakutkan hati kita di dalam melaksanakan larangan Allah. Ini biasanya yang di majelis-majelis tabligh akbar atau ceramah-ceramah maulid, ceramah-ceramah Isra Mi'raj dan lain sebagainya. Nah itu isinya hanya targhib dan tarhib. Jadi yang pian menuntut agama hanya sekedar mendengar ceramah saja kada cukup. Unda biar kada turun belajaran, cuma unda bila tabligh akbar turunnya. Unda kena bila orang berceramah hadir aja. Itu hanya targhib dan tarhib. Bukan tafakuh fiddin. Kadada di ceramah itu mempraktekkan kayak apa wudu yang bujur. Kadada di ceramah itu yang menyampaikan kayak apa pembatal solat yang bujur itu kadada. Hanya disampaikan jangan tinggalkan solat, fadilat solat seperti ini. Hanya seperti itu. Menggemarkan orang di dalam melaksanakan ibadah. Dan ini pun juga kita hadiri, tidak ada salahnya, bahkan sangat luar biasa kita hadir di majelis seperti itu. Tapi pun jangan tinggalkan majelis yang isinya memahamkan kita di dalam masalah agama. Inilah yang dikehendaki di dalam hadis Rasulullah, "May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin." Siapa yang Allah inginkan mendapatkan suatu kebaikan dunia dan kebaikan akhirat, yufaqihu fiddin. Allah fahamkan dia di dalam masalah agama. Allah fahamkan di dalam masalah agama. Maka orang itu akan mendapatkan kebaikan dunia dan kebaikan akhirat. Jadi yang sangat kita sayangkan, kita sering melihat apabila diadakan tabligh akbar banyak orang, tapi ketika majelis-majelis yang isinya tafakuh fiddin cuma sedikit banyak orangnya. Padahal itu tidak mencukupi di dalam bekal kita menuju akhirat. Kada cukup.
Kalau hanya mengerjakan sholat tanpa ilmu, mengerjakan puasa tanpa ilmu, wudu tanpa ilmu, zakat tanpa ilmu. Ada orang yang seumur hidupnya berzakat kada sing sohan, kenapa? Kada faham dia rukun zakat, kada tahu berniat, kada tahu bertaklid. Jadi berumuran kada soh mengeluarkan zakat. Imbah kada suah juga tahunya mengeluarkan wara. Kasihan. Ada yang kada berniatan. Makanya wajib yang ngarannya ibadah itu dibarengi dengan niat. Rasul saja jelas mengatakan innamal a'malu binniyat. Hanya sah amal itu apabila dibarengi dengan niat. Amun pian berzakat kada berniat, sahlah zakat pian kada sah. Jatuhnya kemana? Jatuhnya hanya di sedekah sunnah, bukan zakat wajib. Nah, ini karena tidak memahami masalah agama. Jadi dua majelis ini adalah majelis kebaikan. Maka kita perlu menghadiri dua majelis ini, majelis yang isinya targhib dan tarhib, dan majelis yang isinya tafaqquh fiddin, memahamkan kita di dalam masalah agama. Tahu jua pembatal sembahyang, tahu jua rukun-rukun sembahyang, tahu jua syarat sujud, syarat ruku', syarat i'tidal, tahu. Nah, ini tidak akan dibahas di dalam ceramah. Ulun pastikan kada pacang dibahas di dalam ceramah. Ini hanya dibahas ketika kita mempelajari dengan kitab. Makanya perlu di sini unpian kada bisi kitab, minimal ada pulpen, ada buku tulis yang jasan dicatat, itu minimal. Karena orang yang menuntut ilmu itu ada beberapa bahagian. Ada yang ujar Rasulullah, kun aliman, au muta'alliman, au mustami'an, au muhibban. Wala takun khamisan fatahlik. Jadilah engkau orang yang alim. Ini kita ni jauh benar. Kita ni di sini sama-sama bungul. Ada yang alim. Yang alim itu musannif. Jadi ulun ni membaca akan ilmu musannif, bukan ulun yang alim. Kita ni sama-sama belajar. Jadi duduk kita masih seberataan di muta'allim. Jangan merasa diisi ilmu, masih menuntut ilmu dan sangat berhajat dengan ilmu. Sekalipun dia sudah menjadi seorang guru, tetap masih duduknya di muta'allim. Itu adab. Kun aliman, jadilah engkau orang yang alim. Ini jawabannya sudah kita. Au muta'alliman, atau orang yang menuntut ilmu. Siapa yang menuntut ilmu ini? Ujar ulama, orang yang menuntut ilmu ini orang yang hadir di majelis ilmu, punya kitab, punya catatan. Itu yang ngarannya muta'allim. Au mustami'an, atau jadilah engkau orang yang mendengarkan ilmu. Pendengar ilmu itu inya hadir di majelis ilmu, kada bisi kitab tapi mendengarkan saja. Nah, jadi mun kita hanya sekedar mendengarkan, kada umpat menulis kalam guru kita, maka kita masih duduk di mustami'an. Ibarat ranking 3. Amun kita ada diisi catatan, ada diisi buku tulis, kita menulis kalam yang dari guru kita, ranking 2. Alhamdulillah. Ada rankingnya, seberatan dinilai oleh Allah. Jadi mustami'an ini bukan mendengar di luar majelis. Mustami'an ini ya hadir di majelis ilmu, cuman kada berkitab, itu mustami'an. Ya alhamdulillah, masih untung. Sekalipun ranking 3, tapi kita berharap engkau ranking 2 barang. Artinya ada catatan. Yang ngaran menuntut itu kan kada lepas daripada pulpen dan buku.
kada lepas. Coba lihat di dalam kitab Ta'limul Muta'allim, orang-orang yang bujur menuntut ilmu itu kada lepas daripada pulpen lawan buku. Wah, ini zaman canggih ya. Jadi kita HP aja menyimpan, HP rusak hilang ilmu juga. Jadi perlu catatan. Ujar ulama, qayyidu ilmakum bil kitabah. Ikat ilmu kalian dengan tulisan. Qayyidu ilmakum bil kitabah. Ikatlah ilmu kalian dengan tulisan. Allah. Au muhibban, yang terakhir kata Rasulullah, jadilah engkau orang yang mencintai ilmu, mencintai orang yang membawa ilmu, mencintai para ulama, mencintai talabal ilmi. Makanya di dalam manaqib Syekh Seman, setengah daripada akhlak beliau sangat cinta kepada ulama dan kepada para penuntut ilmu agama. Muhibban, ini ranking yang terakhir. Namun kada kawa jadi orang alim, maka jadilah penuntut ilmu agama. Kada kawa menjadi penuntut ilmu agama, jadilah pendengar ilmu. Jadi pendengar ilmu ini bukan di luar majelis. Nah, ini yang banyak salah paham. Unda jar biar guru membaca, unda sambil aja mendengarkan di rumah, sambil berabah, bisa sambil berokok. Jadi itu yang bisa salah dengar. Jadi bukan mustami'an itu bukan seperti itu. Mustami'an itu hadir di majelis, cuman kada bakitab. Itu aja bedanya. Muta'alliman itu hadir di majelis bakitab. Mustami'an hadir di majelis kada bakitab. Jadi mun kada kawa muta'alliman, maka jadilah mustami'an, pendengar ilmu. Amun kada kawa jua jadi orang alim kada kawa, penuntut ilmu kada kawa, pendengar ilmu kada kawa. Au muhibban, jadilah engkau orang yang mencintai ilmu tapi dengan bukti. Bukan hanya sekedar di lisannya, aku cinta lawan guru ini, aku cinta lawan orang penuntut ilmu. Ada buktinya. Ada buktinya kita cinta kepada ulama. Ada buktinya kita cinta kepada penuntut ilmu. Ada bukti kita cinta kepada majelis-majelis ilmu. Ulun guru aja kada kawa 4 belajaran, tapi ulun menyumbang roti aja setiap belajaran 100 bungkus. Wah. Itu ngarannya pecinta tuh. Ada bukti. Ulun gurai kada kau belajaran, tapi ulun setiap malam Kamis karena memberi pian aja sejuta. Jar guru jangan kada. Itu ada bukti ngarannya. Itu yang ngarannya ada bukti. Wala takun khamisan fatahlik, janganlah engkau menjadi orang yang kelima kata Rasulullah, kalian akan binasa. Jadi orang alim kada, penuntut ilmu kada, pendengar ilmu kada, masa malah memusuhi lawan orang alim, musuh lawan penuntut ilmu, kada ketujuh lawan majelis-majelis ilmu. Ya Rasulullah, mencintai ilmu kada, maka engkau akan binasa kata Rasulullah. Fatahlik, nyawa binasa. Karena yang selamat ketika hidup di dunia ini, di dalam sebuah hadis, ad-dunya mal'un wa mal'unatun ma fiha illa 'aliman wa muta'alliman wa zikrallah wa mawalah. Dunia itu kata Rasulullah dicela oleh Allah, dilaknat oleh Allah. Wa mal'unatun ma fiha, dan Allah melaknat apa yang ada di dalam dunia itu, termasuk baju kita, termasuk rumah kita, termasuk mobil kendaraan kita, dilaknat oleh Allah, kecuali 3 orang yang tidak dilaknat oleh Allah. Siapa mereka? Aliman wa muta'alliman wa dzikrullah wa mawalah. Yang kada dilaknat oleh Allah 3 ikoni aja, orang alim, menuntut ilmu, dan orang yang senantiasa lisannya berzikir kepada Allah. Jadi jangan sampai hidup di dunia di dalam laknat Allah. Berzikir kada, menuntut kada, maginnya jadi orang alim jauh lalu. Maka ketika itu ia mendapatkan laknat dari Allah.
pakaian yang kita bawa untuk hadir ke majelis ilmu, maka lepas daripada laknat Allah. Tas yang kita bawa untuk hadir ke majelis ilmu, lepas daripada laknat Allah. Mobil yang kita bawa, kendaraan yang kita bawa untuk hadir ke majelis ilmu, maka terhindar daripada laknat Allah. Jadi baju yang kita bawa ini menyelamatkan kita daripada laknat Allah. Apabila pakaian, kendaraan, rumah dan lain sebagainya tidak kita gunakan untuk menuntut ilmu, tidak kita gunakan untuk ibadah, maka pakaian tersebut masih di dalam laknat Allah. Ujar guru ulun, mun kita bisi baju hanyar sidin, jangan kada di bawah sembahyang. Itu minimal tuh. Jangan kada di bawah sembahyang, bawa sembahyang. Binian tuh lebih bisi baju hanyar, bawa pun sembahyang. Bahkan apa guru kisahnya bawa sembahyang, biar dilapis lawan mukena, ada apa? Asal dibawa beribadah, berbaju pian hanya lapis mukena pula. Insya Allah baju yang pian pakai lepas daripada laknat Allah. Itu caranya tuh melapasakan, nukar sandal hanyar, bawa ke masjid, bulik pada masjid hilang. Pakaian yang digunakan untuk ibadah ini terlepas daripada melaknat Allah. Apalagi hadir ke majelis ilmu itu kalau bisa pakaian yang baik-baik, jangan kesaruan aja baik. Gasan ibadah ada baik lalu bilang gasan menuntut ilmu dasar belubang. Bebinian lelakian bilang tapi harganya salawi ribuan ada yang pemberian. Bila gasan berjalan nukar salawar lepis yang harga 1,5 juta, 2 juta. Untuk ibadah sedih mana tasbih ini bilang pakrak paget tasbih. Gasan bertasbih ngalih pada menjangkau tasbih itu model longgar benar hanya kau terjangkau. Bilang kada baik lalu plastik pula. Plastiknya buruk benar dapat di pecerenan. Melihat ada tasbih pencarian basuh, gunakan gasan tasbih. Ya Allah ya Rasulullah. Ada lagi kan duit gasan nukar tasbih. Kan dahulu masih banyak tasbih tuh. Tampolo berkisah tasbih, baik ulun sampaikan tuh ada ulun yang ada tasbih dari kayu luz. Luz itu kayu yang pernah dipakai Rasulullah menjadi tongkatnya. Ini pakai kayu luz, ini tongkat ulun. Nah, ingkutannya itu memakai fukah buta. Itu ada sedikit duit tuh. Namun dicatukakan kemaling mati langsung. Itu kayu luz. Dan fadilahnya sangat banyak. Salah satunya terhindar daripada mara bahaya, terhindar daripada sihir, guna-guna. Orang yang rancak kasarungan, yang rancak kapulasita, bawa aja. Misalnya bawa tasbih itu kalungakan ke gulu, bawa bacaan bang dulu, bawa bacaan batu kalungakan ke gulu, kalungakan ke gulu wara. Insya Allah Allah hindarkan. Harganya yang karena ini barangnya lain barang lokal, ini barang impor dari Mesir langsung, jadi harganya lumayan mahal. Satu runtai tasbih itu 1 juta. Satu runtai tasbih sini lah. Mana tasbih ulun tadi? Nah, ini seruntai ini ulun ini kayu luz. Nah ini 1 juta. Ini kayunya ini pian mencari di bakau sana ada tetamu. Sakunungan Kota Baru nih pian mencari kada tetamu kayu luz nih. Ini adanya di Timur Tengah. Di daerah pedalaman Mesir. Itu yang banyak. Antara Makkah dan Madinah pun juga ada, tapi sudah sekarang langka. Jadi di Timur Tengah saja kayu luz ini langka, apalagi di maginnya ini di Indonesia makin kada ada. Lalu ini kan memang hidup di padang pasir. Apalagi kita penuntut ilmu ini, nah jangan kada bertasbih lagi. Bawa tasbih di kantong. Ujar Rasulullah,
yang mana salah satu habib aulia Allah, beliau yaqadatan kepada Rasulullah. Rasulullah bersabda kepada beliau, man hamala subhata liyadhkurallah, man hamala subhata liyadhkurallah, kataballahu minadh-dhakirin Allah katsira dzukira bihi aw lam yudhkar. Barang siapa membawa tasbih, ujar Rasulullah, barang siapa membawa tasbih niatan gasan berzikir lawan Allah, berniat ya, inya membawa tasbih ini berniat gasan berzikir, maka Allah menulis selama kita membawa itu minadz-dzakirin Allah katsira, di dalam golongan orang yang banyak berzikir kepada Allah. Dzukira bihi aw lam yuzkar, baik dipakainya tasbih ini atau kada. Mbak andak di kantong aja nih misalnya, ini selama mbak andak di kantong, selama itu kita ditulis oleh Allah minadz-dzakirin Allah katsira, orang yang banyak berzikir. Berarti kita selama membawa tasbih ini lepas daripada laknat Allah, karena termasuk di dalam golongan wa dzikrullah wa man wala. Ya Allah, yang di dalam hadis sebelumnya tadi, orang yang lepas daripada laknat Allah apa? Orang alim, penuntut ilmu, dan orang yang berzikir. Dan orang yang membawa tasbih ini termasuk orang yang berzikir. Maka ketika itu Allah lepaskan dia daripada laknat. Yuk sudah tukari malam ini. Yang kawa, ulun kada berdagang bangla, ulun menjual akan ampun kawan ulun juga. Lain ampun ulun. Barangnya ini apa, ujar orang wah ini apa, limited edition, artinya kadang stoknya tuh terbatas, stoknya terbatas. Jadi yang ada wadah ulun ini berapa? Nah 9 runtah ya lagi, 9 runtah ya. Pun maaf ulun kada berniat hendak berdagang lah, itu hadiah ya, hadiah bila pian hendak. Harganya 1 juta seruntai, 1 juta seruntai. Langka barangnya, langka. Namun pian ikut karas, bisa berpatahan gigi karena memang kayu karas. Made mirip ulin tapi lain ulin, mun ulin banyak kayu di sini tapi lain ulin. Dan ada di dalam hadis Rasulullah. Dalilnya ada di dalam kitab Siyarus Salikin karangan Syekh Abdul Somad Al-Falimbani. Di situ pun juga ada fadilah daripada kayu luz. Ada fadilah. Kembali kita, kenapa jadi kayu luz bukannya? Masalah menuntut ilmu jadi dah. Jadi perlu kita cari majelis yang isinya memahamkan kita masalah ilmu agama. Tapi tetap pun juga jangan tinggalkan majelis yang isinya terghib wa terhib. Karena setiap majelis itu banyak anwar, banyak barakah, banyak rahmat yang Allah turunkan. Asal majelis itu majelis kebaikan, maka niscaya Allah memberikan rahmat di dalamnya. Siapapun yang hadir di dalamnya dapat rahmat dari Allah. Ia mendapatkan kebaikan dunia dan kebaikan akhirat. Asal hadirnya biar teguring bahasanya, tetap dapat rahmat Allah, tetap dapat pahala. Ditakuni bini, apakah pelajaran yang tadi? Aku teguring. Tapi tetap dapat rahmat Allah, tetap. Nah itu hebatnya majelis-majelis kebaikan. Ya Rasulullah, mudahan kita dicintakan oleh Allah lawan majelis-majelis seperti ini. Rasulullah saja menggelari majelis seperti ini raudhatan min riyadil jannah. Majelis seperti ini kata Rasulullah seperti kebun daripada kebun-kebun syurganya Allah. Nang kaya di kebun surga ini mengisyaratkan ketika orang itu ketika di dunia sering hadir di kebun-kebun surganya Allah, di majelis-majelis ilmu, di majelis-majelis zikir, maka harapan besar ia masuk ke dalam surganya Allah. Harapan besar ia masuk ke dalam surganya Allah.
Apalagi ditambah dengan hadis Nabi, man salaka tariqan yaltamisu bihi ilman sahhalallahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa berjalan dengan tujuan menuntut ilmu, maka Allah mudahkan jalannya menuju surga. Allah mudahkan jalan menuju surga. Ketika kurang apa di Kota Baru ini banyak majelis ilmu, tinggal batisnya aja lagi. Yang mana kawa kita istiqomahi itu yang penting. Yang mana kita kawa istiqomah itu yang kita utamakan. Biar seminggu sekali tapi istiqomah. Seminggu sekali. Kembali lagi. Jika engkau mengerjakan sholat subuh, maka bacalah doa kunut pada rakaat kedua sesudah bangkit dari ruku. Nah, kembali ulangi tentang dua macam kunut tadi. Boleh pulang kali ingat Bang tadi menjelaskan sampai habis. Jadi kunut yang pertama itu kunut nazilah. Kapan dibaca kunut nazilah? Ketika ada di negeri orang muslim itu diturunkan oleh Allah bala dan musibah. Maka dimanapun tempat kita boleh mengerjakan kunut nazilah. Misalnya di Syria itu mendapatkan orang muslim dizalim oleh orang kufar, dari sini kita boleh memakai doa kunut nazilah. Jadi kunut nazilah itu bukan hanya dipakai ketika di negeri kita turun bala, karena di negeri orang pun jikalau yang terkena bala ini kaum muslimin, maka disunnahkan bagi kita di sini untuk membaca kunut nazilah di sholat manapun boleh. Nah, kunut yang kedua namanya kunut ratibah. Kunut ratibah ini ada dua. Kunut ratibah, dan kunut ratibah ini dihukumkan di dalam salat sebagai sunnah ab'ad. Apa kunut ratibah? Yang pertama kunut salat subuh, yang kedua kunut yang dikerjakan di salat witir separuh akhir bulan Ramadan. Di sholat witir yang terakhir separuh terakhir bulan Ramadan, ya kan, dari 16, 17, 18 sampai 30 sampai akhir Ramadan, maka sunnah membaca doa kunut di sholat witir yang terakhir. Itu termasuk kunut ratibah. Seandainya ketinggalan sunat kunut ratibah, maka disunnahkan ditambal dengan sujud sahwi. Sunnah ditambal dengan sujud sahwi. Tadi ingat kunut subuh, maka sunnah ditambal dengan sujud sahwi. Kemudian kunut terwujud dengan setiap kalimat yang mengandung doa dan pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kunut itu, rukun kunut itu, yang pertama pujian, yang kedua doa. Doa, pujian, gitu nah. Yang pertama doa, permintaan, yang kedua pujian, yang ketiga sholawat kepada Rasulullah dan kepada keluarga Rasulullah. Itu rukun kunut. Ini perlu dicatat karena ada di kitab sini. Jadi isi di dalam doa kunut itu yang pertama permintaan, yang kedua pujian, yang ketiga membaca salawat kepada Rasulullah dan keluarga Rasulullah. Maka terwujudlah kunut tersebut. Jadi seandainya ia tidak membaca kunut dengan doa yang warid dari Rasulullah, tapi kunut yang dikarangnya boleh, tapi syaratnya dengan bahasa Arab. Misal, Allahumma rzuqni rizqan halalan ya Razzaq. Allahumma rzuqni, ya Allah beri ulun rizqi, rizqan halalan, rizqi yang halal, thayyiban, yang thayyiban pula, ya Razzaq, wahai orang yang maha pemberi rizqi. Dua kalau sangkut sudah. Allahumma rzuqni permintaan,
ya Razzaq pujian. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam, salawat kepada Rasul dan keluarga Rasulullah. Maka terwujudlah doa kunutnya, artinya sah kunutnya. Sekalipun doa itu tidak warid dari Rasulullah. Paham nggak? Jadi yang bagi yang kada hafal doa kunut, bisa aja kunut yang handap. Allahumma arhamni ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Allahu akbar. Itu yang kada hafal doa kunut nena. Maka kunut yang pendek asal isinya permintaan, kemudian pujian, kemudian salawat kepada Rasul dan keluarga Rasulullah, selesai. Maka dapatnya sunnah kunut, tetapi kurang afdal, karena yang afdalnya kunut itu adalah memakai doa yang warid dari Rasulullah. Paham? Atau Allahumma ghfirli ya Ghafur, Allahumma ghfirli ya Allah ampuni ulun, permintaan. Ya Ghafur, wahai orang yang maha pengampun, pujian. Ditutup dengan salawat. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Allah, maka sah kunutnya. Allahumma ghfirli ya Ghafur, Allahumma arhamni ya arhamar rahimin, Allahumma rizqni ya Razzaq, misalnya. Macam-macam. Allahumma aminni ya apa? Allahumma aminni, ya Allah amankan ulun ya apa? Yang maha pengaman apa? Ya ma'manal khaifin, wahai orang yang tempat memberi keamanan bagi orang yang takut. Pokoknya bila isinya itu doa, kemudian pujian, kemudian ditutup dengan salawat kepada Rasul dan keluarga Rasulullah, maka terwujudlah kunutnya. Itu aja. Jadi yang kada hafal doa kunut, jangan kada sembahyang subuhnya. Ada alasannya kenapa nyawa kada sembahyang subuh, kada hafal doa kunutnya. Ada kunut yang handap, ada kunut yang handap. Allahumma arhamni ya arhamar rahimin, itu kunut juga. Allahumma ghfirli ya Ghafur, kunut juga. Allahumma rizqni ya Razzaq, kunut juga. Hanyar wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Bampun mun kada dibaca juga, ya soh juga sembahyang subuh pian. Nya ada orang sembahyang subuh pas kada ingat bakunut bebatal, nebongol mana juga. Astagfirullah kada ingat bakunut ya. Astagfirullah bebatal aja unda aja. Padahal doa kunut membatalkan sholat dengan sengaja tanpa alasan, itu haram hukumnya. Kalau hanya gara-gara lupa doa kunut lalu membatalkan sholat, dosa, haram. Kenapa? Karena kunut hanya hukumnya sunnah. Seandainya kada pian baca pun juga soh sholat subuh pian. Kada pian tambah dengan sujud sahwi bang, soh aja juga sholat subuh. Karena sujud sahwi pun juga hukumnya sunnah. Yang aneh bila yang kada faham nih dikiranya kunut itu wajib. Dikiranya kunut itu wajib. Ada imam yang kada ingat bakunut, muparakah makmum seberataan. Padahal umpati imam aja. Amun imam kena mengerjakan sujud sahwi, umpati imam juga sujud sahwi. Kada usah bakakarasan, kada usah paragah alim. Karena kunut itu hanya hukumnya sunnah, kecuali imam itu sembahyang subuh 3 rakaat, nah jangan dituruti. Menuruti imam yang batal, kita batal juga. Tapi meninggalkan kunut itu tidak membatalkan, umpati aja. Karena juga kita bahas kunut panjang kena. Wallahu a'lam bissawab. Ampun maaf berataan, minta ridha, minta halal dunia akhirat. Al-Fatihah.